Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak kisah dari para salafun salih, para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, itu terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih menceritakan tentang kebiasaan para salafun salih ini di dalam karya beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana para salafun salih itu menghatamkan Al-Quran. Disampaikan bahwa ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 bulan sekali. Ada juga yang menghatamkan 1 bulan 1 kali. Lalu juga ada yang menghatamkan dalam 1 bulan 2 kali khataman. Dan kemudian yang terbanyak di antara mereka itu yaitu yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu atau 7 hari kurang lebih. Lalu ada yang menghatamkan dalam waktu 6 hari, 5 hari, 4 hari, kemudian 3 sampai 1 hari 1 kali khataman. Ada juga yang dalam 1 hari beberapa kali khataman. Ya aunillah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya tidak lepas dari pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara para sahabat yang membiasakan untuk khatam dalam waktu 7 hari, di antaranya adalah sahabat Utsman ibn Affan. Walaupun beliau juga termasuk di antara sahabat yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Bahkan juga beliau pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat. Para ulama bahkan juga ada yang merumuskan terkait dengan kebiasaan menghatamkan Quran ini, yang dalam waktu 7 hari merumuskan dalam sebuah rumusan atau dalam sebuah singkatan kurang lebih, atau apapun itu istilahnya, tergabung dalam simpul kata atau gabungan kalimat fami bisyaukin. Ini merupakan rumusan-rumusan metode menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Tergabung dalam kalimat fami bisyaukin, mulutku senantiasa dalam kerinduan dalam membaca Al-Quran. Dimulai dari Fatihah di hari yang pertama, kemudian untuk hari kedua dimulai dari surah Maidah, kemudian di hari yang ketiga dimulai dari surah Yunus, di hari yang berikutnya dimulai dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra, dan berikutnya. Yang mana kebiasaan ini
menunjukkan bukti dari kecintaan para beliau-beliau itu terhadap Al-Quranul Karim, sehingga benar sebagaimana apa yang disampaikan oleh salah satu ulama, Ibnul Arabi Al-Kinani atau Ibnul Arab Ibnu Iraq, mohon maaf, Ibnu Iraq Al-Kinani, atau ada yang menyebutkan dengan Ad-Dimashqi, dalam sebuah syair yang sering kali kita menyenandungkan itu, baik ketika mengawali sebuah pengajian ataupun ketika di akhir pengajian. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati, dan seterusnya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, bahwa kalam atau firman Allah yang qadim itu la yumallu sama'uhu, tidak akan pernah bosan dalam mendengarkannya, dan juga tidak akan pernah bosan dalam tilawah atau dalam membacanya, dan seperti itu juga tidak akan pernah bosan dalam mentadabburi atau mempelajari ayat-ayatnya itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu hal ini didasari atau dimulai dari kecintaan yang sangat baik pada Al-Quranul Karim. Tidak mungkin seseorang itu melakukan aktivitas yang tidak berat itu, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, bila tidak didasari dengan perasaan cinta, bila di hatinya tidak dipenuhi dengan cinta kepada Al-Quran, maka tidak mungkin mereka akan melakukan aktivitas tersebut, dan apalagi dilakukan secara istiqomah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka bagi seorang pencinta adalah hal yang merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka, atau bisa dibilang bahwa hal yang paling membahagiakan adalah apabila bertemu dengan sosok yang dicintainya itu, atau bertemu dengan sesuatu yang dicintainya itu. Salah satu pepatah Arab menyatakan bahwa wa'alattu halatil gharami limughram syakwal hawa bil midma'il mihraq, bahwa sesuatu yang paling membahagiakan bagi seorang pencinta adalah apabila dia bertemu dengan sosok atau sesuatu yang dicintainya. Bahkan tidak jarang dan seringkali hal ini menjadikan pencinta tersebut bercucuran air mata. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi pada salafun salih terkait dengan kebiasaan-kebiasaan atau interaksi mereka dengan Al-Quran, menunjukkan atau membuktikan kecintaan para beliau dengan Al-Quran dengan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran hingga hatam, kemudian diulang kembali. Dan ternyata ada sabda Rasulullah SAW yang menegaskan tentang aktivitas ini, bahwa aktivitas ini adalah merupakan amaliyah yang utama atau amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, atau di dalam redaksi yang lain, ayyul a'mal ahabbu indallah ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama, atau amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-halul murtahil. Kemudian seseorang tersebut bertanya kepada Rasulullah terkait dengan halul murtahil. Wamal halul murtahil ya Rasulullah. Apakah yang engkau sebut sebagai halul murtahil itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, yadribul Quran min awwalihi hatta yablugha akhirahu wa min akhirihi hatta yablugha awwalahu kullama halla irtahala. Rawahu Tirmidzi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan jawaban, al-halul murtahil itu adalah membaca Al-Qur'an dimulai dari awal kemudian sampai di akhir, kurang lebih dimulai dari surah Fatihah kemudian sampai kepada surah An-Nas. Begitu di surah An-Nas, maka kembali lagi untuk mengawali bacaan Al-Quran dari Fatihah kembali. Inilah yang disebut dengan halul murtahil. Dan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini merupakan salah satu amaliyah yang afdal, yang utama, dan juga amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka momen Ramadan ini marilah kita menjadikan momen untuk semakin mendekat kepada Al-Quranul Karim. Salah satunya kita meniru pada teladan-teladan kita para salafun salih, para sahabat, tabi'in, seterusnya itu, bagaimana beliau membaca Al-Quran, bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran. Maka paling tidak bagi kita menghatamkan Al-Quran tiap 2 bulan 1 kali. Dan untuk momen Ramadan ini, maka kita upayakan untuk lebih dari itu, dalam arti bisa kita lakukan 1 bulan ini khatam 1 kali, atau mungkin bisa lebih dari hanya sekali. Kita planningkan untuk khatam 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Karena hal ini merupakan amaliyah yang utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini benar-benar bermakna dan menjadikan kita semakin mencintai Al-Quranul Karim, semakin terbukti kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan dengan hal ini serta amaliyah yang lain, Allah meridhai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.